Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopian Bagas Ramdan Haryanto dari Universitas Pandanaran, jurusan Teknik Sipil. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang struktur geologi, menelaah penyebab gempa Cianjur. Struktur geologi. Apa sih struktur geologi itu? Struktur geologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang arsitektur kulit bumi yang berupa deformasi dan susunan bumi, dapat dibentuk oleh proses tektonisme dan pembentukan litologi penyusun. Deformasi. Apa sih deformasi itu? Deformasinya itu perubahan bentuk dan ukuran akibat gaya yang bekerja. Lalu selanjutnya ada 3 unsur struktur geologi, yaitu ada pelipatan atau fault, lalu patahan atau sesar atau juga pulse, dan terakhir ada rekahan atau join atau juga fraktur. Menelaah penyebab gempa Cianjur. Seperti yang kita ketahui, di tahun lalu, tepatnya di tanggal 21 November tahun 2022, telah terjadi bencana alam gempa bumi, tepatnya di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, di mana gempa yang terjadi di darat ini berkekuatan 5,6 magnitudo dengan kedalaman sekitar kurang lebih 10 km. Bupati Cianjur juga menyatakan bahwa jumlah korban jiwa saat terjadinya gempa ini sekitar 600 orang. Lalu mengacu pada lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, Pak Hartanto mengatakan bahwa gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur merupakan jenis gempa bumi dangkal. Guncangan tersebut disebabkan oleh aktivitas sesar Cugenang. Lalu, apa sih pemicu gempa Cianjur? Pemicu gempa Cianjur ini disebabkan oleh patahan atau sesar Cugenang. Sesar Cugenang ini adalah sesar baru yang baru teridentifikasi dalam survei yang dilakukan oleh BMKG. Ungkap Ibu Dwi Korita dalam konversi pers di Jakarta Kamis 8 Desember 2022. Ibu Dwi Korita juga memaparkan bahwa sesar Cugenang membentang sepanjang kurang lebih 9 km dan melintasi sedikitnya 9 desa. Ibu Dwi Korita juga menyatakan bahwa karena sesar Cugenang adalah sesar aktif, maka rentan sekali kembali mengalami pergeseran atau deformasi. Getaran dan kerusakan lahan serta bangunan itu bisa terjadi. Area sepanjang patahan ini harus dikosongkan karena bahaya sekali jika diperuntukkan sebagai pemukiman. Dan Ibu Dwi Korita juga mengatakan bahwa area tersebut bukan berarti tidak bisa dimanfaatkan. Menurutnya, area yang berada di jalur sesar Cugenang ini tetap bisa dimanfaatkan untuk keperluan pertanian, kawasan konservasi, lahan resapan, maupun dikembangkan menjadi destinasi wisata dengan konsep ruang terbuka tanpa bangunan permanen. Jadi tidak diperuntukkan untuk perumahan, permukiman warga, dan untuk bangunan yang permanen, karena sangat berbahaya sekali dan itu dapat menimbulkan korban jiwa tentunya. Lalu tadi disebutkan bahwa penyebab gempa di Cianjur ini disebabkan oleh patahan atau sesar Cugenang. Apa sih patahan atau sesar? Patahan atau sesar adalah rekahan yang mengalami pergeseran. Biasanya disertai dengan struktur lain seperti lipatan, rekahan, dan sebagainya. Lalu ada indikasi suatu sesar atau patahan dapat dikenali melalui 6 pengelompokan ini. Yang pertama ada gawir sesar atau bidang sesar, 2 ada breksiasi, 3 ada deretan mata air, 4 ada sumber air panas, 5 penyimpangan atau pergeseran kedudukan lapisan, dan 6 gejala-gejala struktur minor seperti cermin sesar, gores garis, lipatan, dan sebagainya. Lalu ada ciri-ciri dari sesar sendiri, yaitu adanya pengulangan lapisan atau hilangnya lapisan batuan,
terdapat struktur yang tidak terus-menerus, lalu kenampakan khas pada zona sesar atau minolit, breksi sesar, horse atau lines, dan seretan. Lalu kenampakan khas pada bidang sesar atau gores sesar. Dan terakhir, terdapat perbedaan fasis sedimen. Lanjut untuk berikutnya, jenis sesar berdasarkan tipe dasarnya dibagi 3, yaitu ada sesar normal atau normal falls, lalu sesar naik, thrust falls, dan sesar mendatar, strike shift falls. Adapun jenis sesar berdasarkan arah relatif pergeseran ada 8, yaitu ada deep slip falls, normal falls, horse and gibbons, help Grebens, dan seterusnya. Lalu menurut media CNBC juga, CNBC Indonesia tahun 2022 menyatakan bahwa Provinsi Jawa Barat ini memiliki 7 sesar aktif. Seharusnya 6, karena kan ada sesar baru yaitu sesar Cugenang. Jadi bahwa Jawa Barat ini sekarang memiliki 7 sesar aktif. 7 sesar aktif itu pertama ada sesar Cimandiri, sesar Baribis, sesar Cipamingkis, dan sesar Garsela, sesar Citarik, Lembang, dan terakhir itu sesar Cugenang yang terbaru. Kesimpulan menurut saya bahwa gempa yang terjadi di Kabupaten Cianjur ini pada tanggal 21 November tahun 2022 kemarin dengan skala yang cukup besar 5,6 magnitudo dengan kedalaman juga kurang lebih 10 km itu adalah hasil dari pergerakan sesar Cugenang yang baru teridentifikasi oleh BMKG, dan bahwa area sesar Cugenang juga harus dikosongkan menurut Ibu Dwi Korita dikarenakan tidak cocoklah untuk digunakan sebagai pemukiman perumahan. Tetapi area tersebut juga kan bisa dipergunakan sebagai lahan pertanian, kawasan konservasi, lahan resapan, dan destinasi dengan konsep terbuka tanpa bangunan permanen. Mungkin cukup sekian juga presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.